Selamat malam semuanya, dan juga yang di Zoom. Sebentar, saya mulai agak bisa operate this one, so it's good. Ini selalu occasion, it's a very happy one. Bisa bertemu dan berbincang-bincang, terutama mengenai hidup kita. It's about our life, really. Kadang-kadang kalau kita pikir hidup ini bisa kelihatan mudah, tapi juga sering sekali rasanya begitu berat. Dan tidak jarang kita merasa cemas, memikirkan apa yang akan datang tentang hidup kita ini. Ada rasa takut misalnya. Tapi juga lucunya kita juga masih sering mengalami sesuatu yang tidak nyaman jika kita memikirkan hidup kita yang lalu, apa yang kita alami yang lalu. Betapa mudahnya kita selalu memanggil kembali ingatan kita mengenai apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita alami. Dari situ muncul banyak sekali emosi yang keluar. Penyesalan, kemarahan, kejengkelan. Dan juga kalau kita mikirkan ke depan, kita lihat apa yang ada di dalam hati kita sekarang, ini selalu timbul paling tidak kecemasan. Seperti apa ya hidup kita ini mungkin tahun depan, atau 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Walaupun mungkin tidak terlalu lama pun kadang-kadang kita juga bingung. Misalnya minggu depan atau besok pun kadang-kadang kita nggak yakin hidup ini mau seperti apa. Nah, kita ini lalu mencoba mencari teknik atau mencari pegangan atau mencari sesuatu yang bisa kita andalkan untuk menghadapi hidup ini. Kita diberitahu oleh orang tua kita dulu bahwa kalau yang bisa kamu andalkan nanti itu kalau kamu sekolahnya sukses. Kalau kamu ini, kalau kamu itu, kalau kamu ini sebetulnya orang tua kita mengajarkan kita dan kita teruskan nanti ke anak-anak dan sebagainya. Dan yang kebanyakan yang diajarkan oleh beliau-beliau itu sama sekali tidak salah. Bahwa benar yang diajarkan itu memang nantinya harus seperti itu. Tapi nyatanya hanya tahu dari nasihat-nasihat itu tentunya tidak cukup kan. Lalu kita juga lalu menyimpulkan sendiri dalam hidup ini mengenai apa tuh yang akan kita andalkan dalam hidup ini. Mungkin kalau kamu lagi badan lagi agak nggak beres, kamu baru tahu bahwa sebetulnya yang paling penting dari seluruh hidup adalah kesehatan. Kamu harus sehat dulu, gitu, misalnya. Tapi ternyata setelah kamu sehat segala macam, hidup ini masih banyak macam-macam permintaannya. Kamu mikirkan yang lain-lain dan sebagainya. Lalu kamu tahu bahwa ternyata hanya sehat ternyata tidak cukup. Kalau kamu lagi sehat loh. Kalau kamu lagi tidak sehat, kamu berani mengorbankan semuanya demi untuk sehat. Tapi begitu kamu sehat, kamu lupa
bahwa itu adalah satu. Kemudian kalau kamu anggap kamu butuh ini, butuh itu, terutama kalau mikirkan ke depan, yaitu kamu butuh sesuatu yang secure, yang aman. Istilahnya apa ya? Secure itu apa ya? Yang mantap, yang terjamin, yang terjamin. Kamu butuh jaminan sebetulnya. Kamu butuh kepinginnya hidup ini kalau ada jaminannya. Nah, untuk itu kamu bersedia untuk mendapatkannya, kan? Ya kan? Misalnya dengan kerja keras, dengan berbuat kebaikan dengan teman atau apa, terutama teman yang bisa menolong. Sebab biasanya kita pun membeda-bedakan antara teman gitu kan. Biasanya kalau kita nyebutkan itu teman baik, itu biasanya kita mendapatkan dari teman itu lebih banyak dibanding dengan teman yang kurang baik. Karena kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, makanya kita bilang itu ya teman gitu. Terus ada lagi yang teman harus kita hindari. Itu karena teman itu merugikan dan nggak bisa membantu apa-apa untuk kamu dan sebagainya. Jadi semuanya ini ternyata dalam kehidupan kita ini kita selalu sibuk sekali hanya ingin mendapatkan jaminan bahwa keberadaan kita ini untuk terus-menerus itu kita lebih tahu caranya menavigasi mengalami hidup ini supaya kita ini tidak terlalu banyak kecemasannya, tidak terlalu banyak ketakutannya, tidak terlalu banyak gejolak in your mind. Dan ini tidak tergantung dari umur kita. Dan ini tidak tergantung dari keberadaan kita. Ternyata baik kalian itu masih yang muda, yang tua, yang apa, itu semuanya ngalaminnya sama ternyata. Cuma yang dikhawatirkan beda-beda. Nah, yang diandalkan ini banyak sekali rupa-rupanya. Ya, tapi yang jelas mengenai jaminan itu salah satu yang paling mudah dilihat itu adalah jaminan mengenai materi. Ya, mengenai uang, mengenai posisimu, mengenai kebisaanmu. Jadi kamu tahu bahwa kedepannya itu nanti akan menjadi sesuatu yang betul-betul bisa kamu andalkan. Tapi juga banyak orang yang tidak berpikiran terlalu panjang atau apa, kamu lalu menilai hidup ini tidak dengan terlalu pertanyaan yang rumit-rumit. Intinya kalau bisa hidup ini kamu hanya mikir untuk apa tuh sebetulnya yang kita inginkan. Ini rupa-rupanya kita ini tahu bahwa yang kita inginkan itu sebetulnya adalah sesuatu yang membuat kita ini senang, yang akan kita mencoba untuk kita hindari, itu memikirkan kita hindari sesuatu yang menyebabkan kita tidak nyaman. Ini bukan hanya kamu sendiri secara individual, tapi setiap orang seperti kita ini di depan ada loh kursi. Betul-betul sama. Jadi cara kita menilai hidup ini kita mudahkan. Ukurannya ternyata kita ini pilih yang senang dan ingin mencoba menghindari ketidaknyamanan. Jadi mulainya very simple, tentang yang pilih yang senang dan menghindari yang tidak nyaman. Itu depan ada itu, please. Jadi tadi ya, mulai jadi pertamanya kita sibuk mencari jaminan
Apa yang bisa kita andalkan dalam menghadapi hidup ini, karena kita selalu memiliki keinginan ini, keinginan itu, keinginan ini. Lalu kita tahu bahwa intinya kita ini akan berusaha mencari sesuatu yang bisa kita andalkan mengatasi mengenai tadi yang saya katakan ya, untuk yang kalian yang baru datang itu misalnya. Intinya sebetulnya cuma sederhana sekali, cuma ada dua macam. Kamu ini ketakutan tentang mengalami kalau kamu ingat apa yang pernah kamu alami dulu dan kamu ingat-ingat mengenai itu lalu kamu muncul sesuatu yang tidak nyaman karena kamu ingin menghindari apa yang sudah pernah kamu alami. Jadi pertamanya, kita ini dibebani oleh ingatan-ingatan yang sudah terjadi yang kita alami dulu. Yang kedua, ini ke depannya, ini kita cemas karena kita nggak tahu nantinya mau seperti apa. Makanya ini pun kita gunakan kualifikasinya, kita menggunakan paradigmanya, kita gunakan syarat-syaratnya itu, kita gunakan berdasarkan apa yang sudah kita alami. Jadi kamu mikir bahwa, oh kalau begitu nanti di kedepannya saya harus gini, harus begitu, begini. Dua ini, ingatan masa lalu yang membebani kamu, dan ini payahnya ya, payahnya ini bukan kamu sengaja ini keluar sendiri kadang. Sering sekali keluar sendiri. Dan ini lalu menganggap hanya ini yang kamu tahu karena ini membebani kamu, jadi kamu lalu timbul memproyeksinya ke depan, yaitu kamu tahu masa depanmu itu, lalu kamu mikir, lalu menjadi cemas. Seperti apa ya nantinya? Nantinya kalau saya kerjakan ini, apakah ini bisa sesukses kerjaan saya dulu? Apakah saya bisa gini? Two things. Saya mengatakan begitu itu karena ada alternatif ketiga sebetulnya. Apa yang terjadi sekarang ini loh, saat ini, right? Bukan yang lalu, bukan yang depan. Nah kalau saya tanya kalian sekarang ini, saat ini, sekarang di sini ini, ada nggak yang punya persoalan di sini? Mungkin persoalannya sederhana. Wah, saya terpaksa duduk agak depan, harusnya saya milihnya ke belakang, cuma datangnya terlambat. Misalnya, gitu. Jadi persoalanmu itu sedikit sekali sebetulnya. Kalau kita mikir now, here and now, persoalan jadi manusia itu nggak lagi jadi persoalan. Ternyata is so clear bahwa kalau kamu hadir di sini sekarang, it's okay, right? The problem is not there. Tapi kamu mestinya terus membantah di dalam. Life is not that simple. I tell you what, life is that simple. Hidup itu sesederhana itu sebetulnya. Nah, lalu jadi persoalan di sini. Persoalannya kenapa? Kita ini jadi jagoan sekali mengingat-ingat yang lampau. Terutama yang nggak enak. Kalau dibanding dari persentase, mungkin kamu lebih ingat 90% yang nggak enak. Yang 10% yang enak ini kamu sudah lupa. Why? Karena enak, happy, nyaman, itu memang sifatnya natural to us. Jadi kalau kamu happy, it's okay sebetulnya. Because this thing is natural. Itu memang sifat manusia itu seperti itu. Hanya kalau kamu unhappy, and you in trouble, kamu ingat-ingat. Hari Rabu tanggal 17 tahun 1917, saya itu ketemu orang di depan toko ini dihina saya. Kalau 1917 kelamaan kali ya, kalian mungkin belum sadar. But what happened, itu daya pikiran kita mengingat-ingat itu luar biasa sekali. Unfortunately. Coba kamu lihat, padahal yang kamu ingat-ingat itu, yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu jengkel, yang membuat kamu takut, sudah lewat. Mungkin orang yang pernah
nyemprot kamu, yang pernah menghina kamu, ingat saja sudah enggak gitu loh. Kamu yang masih ingat sekali. Apa-apa ya, apa ingat sekali. Ini first problem. Second problem mengenai yang ke depan, lebih-lebih lagi kamu. Kalau sudah mikirin masa depan, repot kan ya. Kamu mikirin, nanti sinarionya ini kan bisa macam-macam sekali kan. Seperti apa ya? What I'm gonna do? Ya kan, buat yang muda-muda gitu misalnya, kalau kamu lihat gitu, you think, wah, saya umur segini kok belum punya pacar ya, misalnya. You think like that. Nah, sebetulnya you just have to ask the people, punya pacar itu enak atau tidak? Kamu tanya yang punya pacar. Mungkin kamu punya perspektif yang agak beda. Right. Dan to rest of them, banyak sekali kehidupan gini. Jadi kedepannya, karena kita memang diberkahi oleh kemampuan untuk bisa berpikir begitu, makanya kita ini beda dengan binatang, dengan makhluk-makhluk lainnya, karena kita punya kapasitas yang namanya time travel. Bisa mikir yang lampau, bisa mikir ke depan. Ini kejadian depan sini, ini di otak depan, di sini amigdala ini. Ke belakangnya yang namanya the reptilian part ini hanya bisa tahu ini membahayakan atau tidak. Kalau membahayakan itu pun cuma ada dua alternatif, you fight or you flight. Kamu lawan atau kamu lari. Simple, life would have been simple. Kalau itunya sudah nggak ada, you no longer stress, but we're not like that, right? Jadi untuk itu kamu lalu butuh andalan untuk bisa menanggulangi semacam itu. Kamu andalkan banyak hal. Tadi yang kita sebut misalnya yang jelas, biasanya kita ngomong mengenai material. Kalau kamu sudah punya, misalnya mikir gitu, seandainya tabungan saya itu bisa paling tidak 20 juta, mestinya oke. Tapi kalau begitu kamu dapat 20 juta, kamu ngomong 20 juta ini juga sedikit loh. Ini apalagi kalau kesukaan kamu minum kopi 365 gitu. Oh, 360, saya ngomong gitu. Tadi Tiarto yang ngomong. Lalu kamu minta tidak 20, butuhnya ternyata 200. Kamu dapat 200, kamu mikir 200 ini juga sedikit. Kamu 2M, kemudian 20M, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya apa? Kamu tahu bahwa yes, it's required that, tapi itu tidak bisa kamu andalkan sepenuhnya untuk mengatasi apa yang kamu persoalkan di sini. Terus orang juga banyak yang mengandalkan hal-hal yang kadang-kadang kalau dipikir malah nggak masuk akal. Misalnya ikut segala macam klub. Kamu ikut klub tenis, kamu ikut klub sandiwara, kamu ikut segala macam. Intinya menyibukkan diri, supaya kalau kamu sibuk kamu nggak mikir. Kalau kamu ketemu kebetulan orang-orang yang main klub tenis, kesenangannya sama kan mengenai tenis, dan kamu ngomongin hanya tenis, yang lain-lainnya kamu lupa, it's okay. Kamu gitu. Jadi salah satu yang kamu andalkan apa? Menyibukkan diri. Juga banyak kita ini yang menyibukkan diri dengan apa? Dengan bekerja keras. Itu juga kadang-kadang tipu-tipu juga. Daripada kamu di rumah, bukan bengong. Di rumah kamu mikir urusan ketakutan dan yang kamu ingat-ingat, lebih baik kerja. Kalau kerja udah mikir yang itu saja. Ini yang lari. Nanti kalau malam, when you alone in your bed, only then kamu reconcile. Oh, isn't it? Kamu lebih jujur dengan ini. Ternyata ini pelarian diri also nggak bisa kamu handalkan. Ya kan, pelarian diri. Makanya banyak kan klub mahjong, terutama klub arisan. Ini paling seru kelihatannya, ya kan? Untung rugi, tapi antara teman-teman. Ya pokoknya kumpul-kumpul, dapat nggak dapat ikut makan gitu kan. Tapi senang-senang gitu aja. Jadi banyak sekali penyibukan diri ini juga salah satu yang ingin kita andalkan untuk just to
Ya, to make it so quite a different apalagi banyak, misalnya terutama kalau ya di Australia itu saya tinggal di sana, kamu bisa lihat orang minum alkohol gitu, to drink gitu, kelihatannya happy semua kan ya. Kalau sudah minum beberapa semuanya kelihatannya happy. Kamu ngandalkan gitu. Itu juga suatu tipu-tipu juga, in a sense. Daripada kamu mikir susah-susah, mikir gini, untuk bikin selalu senang, yang yang dituju malah alatnya sekarang. Ini loh, cara pikirmu, your brain, your capacity to think, menjadi manusia ini, kamu dengan adanya alkohol paling tidak membuat cara pikirmu, membuat otakmu itu sedikit kurang efektivitasnya. Kalau bilang incapacitate, itu benar. Kamu betul-betul membuat ini menjadi kurang. Jadi dengan adanya pemikiran yang lebih, yang alatnya yang kamu hantam ini, rasanya kamu happy. Sampai kamu nanti siuman. Begitu kamu siuman, problemnya sama. Mikir begini, lalu kamu minum lagi. Atau narkoba segala macam. Itu hanya seperti itu gitu. Nah, salah satu yang kamu andalkan itu terus juga salah satu misalnya yang disebut agama. It's about religion. Ini bukan urusan benar atau salah. Ini tergantung kita mau mengandalkan seperti apa. Nah, sekarang kalian di sini ini sedikit banyak ada sesuatu yang kamu andalkan juga loh ini. Bahwa kamu anggap kalau kita semua di sini belajar yang namanya Buddha Dharma, somehow, somewhere, ini mungkin bisa kita andalkan to be happy. Right? Nah, jadi ini juga Buddha Dharma itu juga tidak sesuatu yang istimewa, tidak sesuatu yang luar biasa, tapi juga sesuatu yang secara volunteer, secara sukarela kita putuskan, kita andalkan untuk hidup, untuk mengatasi seperti yang tadi saya katakan, mengenai apa yang ada, yang kita ingat-ingat yang lalu maupun kecemasan kita yang akan datang, dan gejolak-gejolak atau perasaan-perasaan yang ada dalam waktu ke waktu. Ini satu hal yang saya ingin share with you. Ngomongan segini lamanya itu hanya ingin menggarisbawahi bahwa Buddha Dharma ini hanya salah satu pilihan sebetulnya from your life to do that. Nah, makanya ternyata tapi pilihan ini nanti semakin kamu bisa rasakan, semakin kamu milihnya kan nanti sambil merasakan, right? Misalnya dengan minum-minum atau dengan narkoba itu seperti apa? Bagaimana menolong kamu? Misalnya punya uang itu seberapa banyak itu kamu juga bisa merasakan gitu. Dan oh by the way, itu tidak berarti kalau kamu mengandalkan mengenai uang terus mengandalkan mengenai sesuatu yang lain yang uang bisa kamu tidak hiraukan. Tidak berarti semacam itu loh. Lama-lama kamu akan tahu bahwa yes, butuh banyak yang kamu andalkan memang. Tapi ini tonight kita akan membicarakan mengenai Buddha Dharma ya, mengenai di sini itu artinya sesuatu which is very interesting tentang hal ini. Jadi intinya gini, kalau betul kamu memikirkan ingin mengandalkan Buddha Dharma untuk membantu dalam hidup ini, Buddha Dharma itu sebetulnya seperti apa sih intinya? Yang diurus apa sih? Tekniknya seperti apa? Nah, ini kita akan membicarakan mungkin the first half itu tentang itu. Kemudian nanti kita akan bersama-sama
membahas suatu contoh aspek dari apa yang kita bicarakan ini dengan membicarakan suatu sutra. Nah, sutra ini untuk kalian yang kalian sekarang semua udah tahu bahwa pertama kali saya mengusulkan judul dari pertemuan malam ini menatap Tunaspadi, ini langsung ada komentar, wah kalau Om itu kalau bikin judul mesti yang aneh-aneh, jadi orang harus nerka aja. Ternyata tidak begitu aneh setelah kamu tahu bahwa ada sutra yang namanya Sutra Tunaspadi. Nah, we will talk about that later. It's one of my favorite. Banyak favorite saya, by the way. So, cuman ini it's a nice thing karena sangat berguna untuk hidup tadi. Mudah-mudahan nanti malam ini kalau kita when we finish from here, kita keluar ke pintu itu dengan lebih penuh percaya diri, lebih penuh conviction dalam hati kamu tahu ya ini seperti ini, mudah-mudahan, right? Dan karena apa kamu punya begitu, karena keluarnya ini nanti mungkin sambil bingung, sambil nggak ngerti, karena saya juga akan sedikit banyak membicarakan dengan menggunakan beberapa bahasa-bahasa, tujuannya cuma simple, supaya kita bisa ngerti persis sebetulnya seperti apa sih Buddha di sini, yang diajarkan di sini. Jadi pertanyaannya sebetulnya yang saya tanyakan, okay, you all know about Buddha Dharma, right? Artinya Buddha Dharma itu seperti apa sih? Apa tuh intinya? Yang diurus itu apa? Tekniknya utamanya apa? Ternyata yang ditekankan ya, ini bukan mengenai menyehatkan badan, bukan karena ingin menenteramkan pikiran segala macam, menenteramkan all these things, tapi Buddha Dharma it's about your mind. Jadi inti dari tujuan atau teknik yang diajarkan oleh Buddha ini karena dialami oleh beliau sendiri dan banyak orang, itu ternyata bahwa dalam hidup ini yang kita sebut kecemasan tadi, ketakutan, keingatan semua, ini ada hubungannya dengan yang disebut mind. Nah, untuk terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kalau kalian izinkan saya menggunakan kata cita. Nah, dengan kata cita ini, sebab kalau dengan kata pikiran, karena ini bukan hanya pikiran yang dipikir, yang diurus, pikiran termasuk dalam cita ini. Atau sebetulnya it's about yang saya katakan cita, ini boleh dikatakan nantinya kesimpulannya juga akan ke situ, bahwa sebab tanpa cita ini kita nggak hidup. Kita adanya keberadaan kita di sini ini because we have mind. Bahkan dikatakan without that mind there's no life. To live means mind. Mind ini termasuk semuanya nih. Emosi, kecemasanmu, kebisaanmu kamu berpikir, pengetahuanmu, everything, all mengenai our mental capacity, our mental thing. Dan ini nanti mind. Nah, kemudian kalau mengenai jadi Buddha Dharma ini semuanya itu nanti it's about this mind. Kita selalu mikir dengan Buddha Dharma itu selalu ada hubungannya dengan meditasi, dengan adanya ini, dengan sila dan sebagainya. Yes, all of that itu semuanya akan dicakup dalam rangkuman bahwa it's all about mind. Nah, ini susah. Bagaimana caranya nerangkan tentang mind? Susahnya gimana? Susahnya karena kita semua we have it, right? Kita punya ini
punya this mind. In general, you know roughly kalau saya sebutkan mind atau mengenai cita ini. Kita punya cita ini karena kalau kita hidup mesti ada cita ini. Cita ini termasuk cita-cita, termasuk apa cita rasa, termasuk apa. Cuman artinya apapun yang ada dalam metode ini itu selalu nyangkut tentang cita ini. Ternyata memang iya kalau kita pikir dari tadi yang kita omongkan apa? It's about mind, about cita, ketakutan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Mana yang nggak senang, gatel, batuk, anything. It's all about that. It's all about this cita. Ternyata tidak tentang masuk surga, tidak tentang takut. Yes, they talk about that later on. Tapi main thing is about cita. Tekniknya nanti harus ternyata lalu dikatakan dalam Buddha Dharma ini, jadi Buddha Dharma ini sebetulnya kan cerita tentang pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang betul-betul sudah tergugah, artinya yang sudah jadi Buddha. Right? Buddha itu sebetulnya kata keadaan atau kata kerja yang artinya tergugah, yang sudah bisa lihat apa adanya, lihat yang ada apa. Ini makanya kata Buddha dari kata bodhi itu apa? Tergugah, awake. Makanya awaken. Tidak dari segi makanya orang katakan pencerahan itu it's okay gitu. Cuman kalau pencerahan itu enggak cocoknya, kelihatannya kok rasanya loh, kok seperti orang kesetrum terus menyala gitu loh. So I think it's about pegukan. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kita ulangi ya. Jadi Buddha Dharma ini it's about teknik utamanya mengenai ruang yang dituju fokusnya ini, terutama it's about our mind, about the principle what goes on, apa yang terjadi dalam setiap saat setiap kita hidup ini, dan sampai menurut mereka ya nanti berikutnya dan sebelumnya ini tentang this mind. Nah kalau ngomongin tentang this mind ini is incredibly complicated karena terlalu banyak, karena begitu banyak bentuk-bentuknya kan. Lalu mulai dari situ mulai dibahas, mulai diterangkan itu apa dan bagaimana dan sebagainya. Masih seiring dengan tadi notion kita yang sebagai manusia ini, kita itu ingin bahagia, kita ingin menghindari ketidaknyamanan, kita tidak ingin menderita segala macam. Iya kan? Nggak ada orang bangun pagi terus memutuskan hari ini saya ingin tidak bahagia, nggak ada. Kamu bangun pagi itu tujuannya selalu kepingin you want to be happy. Kamu ingin dapat supaya kamu happy. And that is acceptable, dan itu normal, dan itu karena memang kita dengan alatnya seperti ini, that's what happened. Makanya kamu nyisir, kamu pilih baju, kamu ke sana ke sini, just want to be happy, that's okay. Nah, seiring kita ini tambah lama tambah dewasa, kita ngerti baru ternyata yang namanya happy ini ngomongnya mudah bilang happy, tapi sebenarnya not so clear. Apa tuh yang membuat kita ini happy? Ini nanti akan kita bicarakan towards the end of the thing, you know. Jadi mudah-mudahan ya nanti dengan kita selesai di sini kita bisa ngerti apa yang bisa kita andalkan dengan mengerti sedikit banyak hal-hal yang kita ingin kita mengerti, yaitu mengenai happiness, mengenai kebiasaan kita, mengenai apa yang ada di dalam hidup ini, dan sebetulnya apa tuh yang diajarkan di Buddha Dharma di sini. Nah, keberadaan kita sebagai manusia ini banyak kesamaannya daripada bedanya. Yang beda itu biasanya kontennya, tapi sebagai manusia ini hampir kita semua ini sama lah. Apa yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan sama. Kontennya lain, tapi intinya yang kita inginkan yang membahagiakan.
yang tidak diinginkan, kita yang membuat kita tidak nyaman, yang menakutkan dan sebagainya. So it's all the same.